Kami bekerja sama dengan auditor dari BPK-RI dengan diketahui bahwa nilai kerugian negara yang terjadi dalam perkara ini sekurang-kurangnya 254 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 5 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pencairan kredit usaha pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Arta Perseroda pada 2022 hingga 2024. KPK menyita sejumlah aset terkait perkara ini. Hal tersebut disampaikan PLT Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers pada Kamis 18 September 2025. Kasus korupsi ini terjadi usai gagal bayar atau kredit macet yang membuat kinerja BPR Jepara Arta menurun hingga mengakibatkan laba rugi. Kemudian Jendik bekerja sama dengan Ibrahim untuk melakukan pencairan kredit yang diketahui fiktif. Sebagian dana yang dicairkan digunakan untuk memperbaiki performa BPR Jepara Arta. Total, ada 40 kredit fiktif yang disepakati dalam periode April 2022 sampai dengan Juli 2023 senilai 263,6 miliar rupiah. KPK dalam tahap penyidikan telah melakukan pemeriksaan kepada para saksi, ahli, melakukan penggeledahan di beberapa tempat, rumah, lokasi, dan melakukan penyitaan, baik itu barang berupa aset maupun juga beberapa dokumen yang kemudian setelah dilakukan penyidikan dan dilakukan ekspos, menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara JH selaku Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Arta, kemudian Saudara IN selaku Direktur Bisnis dan Operasional BPR Jepara Arta, Saudara AN selaku Kepala Divisi Bisnis, Literasi dan Inklusi Keuangan BPR Jepara Arta, Saudara AS selaku Kepala Bagian Kredit BPR Jepara Arta, dan Saudara Mia selaku Direktur PT BMG. Kenapa sampai larut malam ya rekan-rekan, padahal ini kan sudah dari pagi. Jadi ada 3 dari 5 ini, ada 3 orang yang penyidik lakukan penangkapan di Semarang, karena selama ini yang bersangkutan tidak kooperatif. Jadi tadi pagi penyidik berhasil melakukan penangkapan di Semarang, kemudian dibawa ke Jakarta, ke gedung keempat ini dan tiba sekitar pukul 2. Kemudian ada satu lagi yang memang ada keperluan sebelumnya sehingga datang ke sininya terlambat, tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di dalam pemanggilannya. Para tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 18 September 2025 hari ini sampai dengan 7 Oktober 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. BPR Jepara Arta merupakan perusahaan daerah yang berstatus badan usaha milik daerah pemerintah Kabupaten Jepara. Jadi BUMD ini adalah milik Kabupaten Jepara yang telah menerima penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Jepara keseluruhannya sejumlah 24 miliar dan sampai dengan tahun 2024 telah memberikan dividen kumulatif kepada pemerintah Kabupaten Jepara sebesar 46 miliar. Jadi sampai dengan tahun 2024, Bank BUMD Jepara ini berjalan dengan baik ya, sehingga ada dividennya sekitar 46 miliar. Artinya manajemennya juga berjalan dengan baik, banknya juga berjalan dengan baik. Pada tahun 2021, dari yang sebelumnya mengandalkan kredit konsumtif pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Jepara, ya, jadi para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Jepara ini bisa mengajukan kredit ya, misalnya kredit untuk pembangunan rumah, pembelian kendaraan, dan lain-lain ya. Nah, bisa melakukan dibelikan kredit pinjaman di BPR tersebut. Kemudian Saudara JH selaku Direktur Utama BPR Jepara Arta
mulai melakukan ekspansi pemberian kredit jenis kredit usaha dengan sistem sindikasi, pemberian kredit oleh beberapa bank kepada satu debitur. Jadi ada bersama-sama dengan bank lain ya untuk memberikan modal usaha kepada satu debitur gitu ya, seperti itu kreditnya. Kemudian selama 2 tahun berjalan terdapat penambahan outstanding kredit usaha kepada 2 grup debitur secara signifikan, yaitu sekitar 130 miliar yang dicairkan melalui 26 debitur. Jadi ada grup-grup debitur ini. Ya, grup debitur, kemudian isinya ada sekitar 26 debitur yang terafiliasi. Ya, kalau secara mudah, misalkan 2 grup ini 13 debitur seperti itu. Kemudian performa atau kolektibilitas kredit tersebut memburuk sampai akhirnya gagal bayar, sehingga menurunkan kinerja BPR Jepara karena pencadangan kerugian penurunannya nilainya sampai 100% atau macet, ya, yang mengakibatkan rugi pada laporan laba rugi dari bank tersebut. Sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut, sekitar awal 2022, Saudara JH bersepakat dengan Saudara Mia selaku Direktur PT BMG untuk mencairkan kredit fiktif yang penggunaannya sebagian digunakan untuk manajemen BPR Jepara untuk memperbaiki performa kredit macet dengan membayar angsuran dan pelunasan, dan sebagian digunakan oleh Mia. Jadi karena ada kredit yang macet, kemudian pinjam lagi, gitu ya, pinjam lagi untuk membayar kredit yang sudah macet, sehingga performa bank ini yang tadinya kreditnya macet diangsurin, ada yang diangsur, ada yang kemudian dibayar, sehingga laporan laba ruginya menjadi baik gitu ya, menjadi bagus seperti itu. Sebagai pengganti jumlah nominal kredit yang digunakan BPR Jepara Arta, Saudara JH menjanjikan penggantian berupa penyerahan agunan kredit yang kreditnya dilunasi. Tadi kan dari 26 debitur itu ada yang kemudian dilunasi. Nah, ini kemudian agunannya itu diberikan kepada Saudara Mia dengan menggunakan dana kredit fiktif. Ya, jadi tadi diganti kepada Mia itu ya, seperti itu. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, selama periode April 2022 sampai dengan Juli 2023, ini setahun lebih ya, BPR Jepara Arta telah mencairkan 40 kredit fiktif senilai 263,6 miliar kepada pihak yang identitasnya digunakan oleh Mia. Kredit dicairkan dengan tanpa dasar analisa yang sesuai dengan kondisi debitur yang sebenarnya. Debitur berprofesi sebagai pedagang kecil, tukang, buruh, karyawan, ojek online. Pengangguran yang dibuat seolah-olah layak mendapat kredit sebesar rata-rata 7 miliar per debitur. Ya, jadi di sini mulai ada si debitur yang akan diberikan, ya, tadi yang di grupnya Mia ini, itu dengan menggunakan beberapa orang. Nah, sebetulnya orang-orang tersebut tidak layak untuk mendapat kredit, tapi kemudian karena dipalsukan, ya, tidak dilakukan pengecekan dengan benar, nah orang-orang tersebut, nah sehingga kredit tetap dikucurkan, bahkan rata-rata per debitur mendapat 7 miliar, seperti itu. Kemudian Mia dibantu beberapa rekannya yaitu AM, JL, JT, untuk mencari calon debitur yang mau dipinjam namanya dengan dijanjikan fee rata-rata 100 juta per debitur. Gitu kan. Kemudian menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan BPR Jepara Arta berupa perizinan, rekening koran fiktif, foto usaha milik orang lain, dan dokumen keuangan yang di-markup. Dalam merealisasikan kredit tersebut, JH meminta IN, Direktur Bisnis dan Operasional, kemudian AN, Kepala Divisi Bisnis, Literasi, dan Inklusi Keuangan, dan AS, Kepala Bagian Kredit, untuk berkoordinasi langsung dengan MIA untuk pemenuhan data, dan selanjutnya diminta merespon kredit dengan menyiapkan dan melakukan, ini langkah-langkahnya ya. Pertama, dokumen analisis kredit debitur, di mana dokumen perizinan dibuat tidak sesuai sebenarnya. Tadi kan izin usahanya misalkan dibuat
fiktif, foto-foto tempat usahanya dibuat fiktif, kemudian neraca perusahaannya juga dibuat fiktif. Perhitungan penghasilan di markup, foto usaha milik orang lain, debitur tidak memiliki agunan disiapkan oleh MIA dengan penilaian agunan di markup 10 kali lipat oleh kantor jasa penilai publik KJPP agar mencukupi perhitungan kredit yang di markup. Rata-rata per debitur dibuat perhitungan cukup realisasi kredit 7 miliar. Termasuk juga agunannya ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, langkah kedua, menandatangani persetujuan komite kredit secara formalitas tanpa review. Jadi harusnya kan dilakukan cek ke lapangan terhadap misalkan agunannya, kemudian tempat usahanya, dan lain-lainnya. Tapi dari PT Bank Jepara Arta ini tidak melakukan itu, tidak melakukan review terhadap pengajuan kredit dimaksud. Kemudian penilaian resiko kredit oleh manajemen resiko hanya formalitas. Dan yang keempat, kredit diputus dan direalisasikan sebelum pengikatan agunan dilakukan. Gitu. Jadi sebelum agunan itu diikat, gitu ya, kreditnya sudah diberikan, gitu ya, sudah disetujui, seperti itu, sehingga kemudian agunannya tidak bisa nanti pada saat macet itu tidak bisa diambil, gitu, seperti itu ya. Pada saat penandatangan perjanjian kredit 40 debitur yang sebagian besar dilakukan di Semarang dan Klaten, yaitu lokasi domisili debitur fiktif, JH meminta AN untuk langsung memproses pencairan kredit ke bagian pencairan kredit dan teller BPR Jepara tanpa ada proses review. Proses review kelengkapan kredit utama dalam hal pengikatan agunan atau hak tanggungan. Bahwa pada saat akad kredit dilakukan, objek tanah yang dijadikan agunan yang di markup belum lunas dibeli MIA dan baru dilunasi setengahnya dengan menggunakan dana pencairan kredit. Bahwa proses balik nama, debitur fiktif, dan pengikatan agunan atau hak tanggungan baru dimulai PPAT pada saat sudah lunas, yaitu setelah kredit berjalan. Jadi kreditnya sudah berjalan, ini agunannya itu juga baru dilunasi. Sebetulnya itu kan tidak boleh. Agunan itu harus benar-benar memang milik yang mengajukan kredit. Ya, seperti itu. Kemudian pencairan dana kredit dari debitur fiktif dibagi dua pihak. Yang pertama adalah sebagian dicairkan atau ditransfer ke rekening bank umum debitur. Ya, jadi debitur tadi yang mengajukan kredit diberikan ke sana, cairkan ke sana. Selanjutnya debitur akan melakukan transfer ke rekening MIA dengan menyisakan saldo 100 juta untuk fee debitur fiktif. Jadi karena yang mengajukannya kan beda namanya ya dari MIA itu. Nah, setelah misalkan 7 miliar ini masuk ke rekeningnya Mr. X gitu ya. Nah, dari sana Mr. X ini akan transfer balik ke saudara MIA ini sebesar 6 miliar 900 juta, disisakan 100 juta gitu ya, untuk fee-nya dia gitu ya, karena dia dipinjam namanya. Kemudian sebagian yang mengendap pada rekening simpanan debitur pada Bank Jepara dikelola oleh saudara AN. Data tersebut ditarik AN dan dipindahkan ke rekening penampungan. Bahwa selama periode April 2022 sampai dengan Juli 2023 telah direalisasikan 40 debitur fiktif dengan jumlah plafon kredit 263,5 miliar. Dari jumlah tersebut digunakan untuk, ini penggunaannya, biaya provisi sebesar 2,7 miliar, biaya premi asuransi ke Jamkrida sebesar 2,06 miliar, di mana terdapat kickback ke JH dari asuransi ini, yaitu 10%-nya, 206 juta. Kemudian biaya notaris sebesar 10 miliar, di mana terdapat kickback ke IN sebesar 275 juta dan ke AN sebesar 93 juta rupiah. Kemudian P untuk 40 debitur fiktif sebesar 4 miliar ya. 4,85 miliar, kemudian sebesar 95,2 miliar digunakan oleh saudara JH, yaitu manajemen BPR Jepara untuk memperbaiki performa kredit macet. Tadi karena ada kredit macet di awal ya,
itu disuntik 95,2 miliar. Ada yang dibayarin untuk angsurannya, kalau yang sudah mau selesai kemudian diselesaikan atau dilunasi. Dengan membayar angsuran, pelunasan beberapa kredit bermasalah BPR Jepara, serta digunakan JH untuk membeli mobil Honda Civic Turbo dan mengambil 1 miliar. AN diminta JH untuk melakukan pencatatan dan pengelolaan seluruh penggunaan dana tersebut. Kemudian yang terakhir sebesar 150,4 miliar digunakan MIA untuk membeli tanah yang digunakan sebagai agunan 40 debitur fiktif sekitar 60 miliar, angsuran kredit 70 miliar, membeli aset kepentingan pribadi dan memutar dana agar seolah-olah untuk usaha beras. Bahwa dana kredit hanya diputarkan MIA ke rekening-rekening pribadi, PT BMG dan perusahaan lain agar tampak seperti transaksinya trading beras. Jadi di antara rekening-rekening yang milik dia saja. Gitu. Seperti kalau nanti di neracanya, pembukuannya itu kelihatan bahwa ada uang masuk, uang keluar gitu. Jadi terlihat aktif seperti itu. Padahal itu hanya di antara rekening milik MIA sendiri. Terhadap realisasi fiktif tersebut, Saudara MIA memberikan sejumlah uang kepada tersangka BPR Jepara sebagai berikut. Kepada Saudara JH sebesar 2,6 miliar, kepada Saudara IN sebesar 793 juta, mohon maaf, kepada Saudara AN sebesar 637 juta, Saudara AS sebesar 282 juta, kemudian juga memberikan uang umroh untuk JH, IN, dan AN sebesar 300 juta rupiah. Proses perhitungan kerugian keuangan negara sedang dilakukan. Kami bekerja sama dengan auditor dari BPK RI, dengan diketahui bahwa nilai kerugian negara yang terjadi dalam perkara ini sekurang-kurangnya 254 miliar. Ya, bahwa sebagai upaya aset recovery, dalam perkara ini KPK telah berhasil melakukan penyitaan barang, aset, dan uang sebagai berikut. Aset yang digunakan sebagai agunan 40 debitur fiktif sebanyak 136 bidang tanah atau bangunan setara dengan nilai 60 miliar. Itu yang tadi dibelikan oleh Saudara MIA. Kemudian aset milik JH berupa uang sebesar 1,3 miliar, 4 mobil SUV, yaitu Toyota Fortuner, Honda CR-V, dan 2 bidang tanah. Kemudian aset MIA berupa uang sebesar 11,5 miliar, 1 bidang tanah, 1 unit mobil SUV, kemudian aset AM berupa 1 bidang tanah, rumah, dan 1 unit sepeda motor. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Bagaimana pendapat Anda terkait kasus korupsi tersebut? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe ke Panggung Negeri.